Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan selawat kepada nabinya. Adik mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan kemudian memaparkan, menjelaskan tentang sebuah materi yang tidak kalah pentingnya dengan materi sebelumnya terkait dengan mata kuliah profesi keguruan, di mana bagian yang paling penting itu ini terkait tentang layanan bimbingan dan konseling seperti itu. Terkadang ada beberapa penafsiran yang agak keliru ketika kita mendengar terkait dengan bimbingan dan konseling atau BK. Penafsiran keliru yang pertama, terkadang ketika kita mendengar kata BK, maka yang muncul dalam pemikiran kita adalah BK itu urusannya hanya dengan siswa yang berkelahi, siswa yang tawuran, siswa yang malas, siswa yang bermasalah pada persoalan belajar, suka bolos, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya layanan bimbingan dan konseling itu tidak sebatas itu saja. Jangkauannya jauh lebih luas, dan inilah yang akan saya bahas pada bagian-bagian selanjutnya. Kemudian penafsiran keliru yang kedua ini terkait tentang penafsiran dari calon guru atau mungkin ada guru-guru tertentu yang mengatakan bahwa layanan bimbingan dan konseling itu hanya ditujukan untuk guru BK saja. Ya, hanya guru BK yang melakukan bimbingan dan konseling. Padahal sebenarnya yang seharusnya melakukan bimbingan konseling itu bukan cuma guru BK saja, tetapi semua guru mata pelajaran, semua stakeholder yang ada dalam sebuah lingkungan sekolah. Ya, guru mata pelajaran apapun itu memiliki kewajiban untuk melakukan layanan bimbingan dan konseling. Mulai dari guru olahraga, guru seni, guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan seterusnya. Seperti itu. Hanya saja perlu digarisbawahi bahwa layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru mata pelajaran non-BK itu tidak seluas dan selebar yang dilakukan oleh guru BK yang memang tugas dan fungsi serta pelayanannya khusus untuk bimbingan dan konseling seperti itu. Jadi saya ulangi kembali, guru BK itu melakukan bimbingan secara terstruktur, bimbingan dan konselingnya, sedangkan guru mata pelajaran yang lain tetap melakukan bimbingan dan konseling, cuma cakupannya yang lebih sederhana seperti itu. Selanjutnya, selama beberapa belas menit ke depan, saya kemudian akan membahas 3 bagian ini. Yang pertama, apa itu layanan BK, definisi layanan BK. Yang kedua adalah apa tujuan layanan BK. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis layanan BK. Tapi sebelum itu, saya mesti menjelaskan juga bahwa antara bimbingan dan konseling itu berbeda. Jadi jangan sampai ada yang menyamakan antara bimbingan dan konseling. Bimbingan itu bersifat preventif, sedangkan konseling itu cenderung sifatnya ke arah penyembuhan atau perbaikan. Maksudnya seperti ini. Ketika bimbingan itu dilakukan, itu sifatnya mencegah, ya. Artinya sesuatu itu sebelum terjadi itu memang dicegah. Ya, caranya seperti apa? Misalnya kalau guru bahasa Inggris dalam proses penyampaian materi itu bisa saja diselipkan sebuah kata-kata mutiara yang kemudian menyampaikan bahwa ananda sekalian, malas itu adalah perbuatan yang kurang baik. Harusnya kalian itu senantiasa rajin belajar, karena rajin itu pangkal pandai, malas itu pangkal bodoh, seperti itu. Itu adalah beberapa contoh. Selanjutnya, konseling itu cenderung penyembuhan atau perbaikan. Kalau konseling itu ketika masalah itu sudah terjadi. Ya, jadi kalau tadi bimbingan sebelum masalah terjadi, sedangkan konseling ketika masalah itu sudah terjadi. Ketika sudah terjadi, maka masalah tersebut itu kita upayakan agar tidak semakin besar, tetapi semakin mengecil dan akhirnya hilang, seperti itu. Kemudian yang kedua, bimbingan itu membantu siswa dalam memilih alternatif terbaik, sedangkan konseling itu cenderung mengubah perspektif dari siswa untuk membantunya mendapatkan solusinya sendiri. Ya, bimbingan itu
kita berikan alternatif terbaik ketika seperti ini nanti akan seperti ini, kalau seperti ini nanti akan ujungnya seperti itu bimbingan. Sedangkan konseling kita ubah perspektifnya. Kalau dia perspektifnya mengatakan bahwa selama ini dia menggunakan jalur A, maka kita ubah perspektifnya. Kita mengatakan bahwa jalur A itu kurang baik, yang bagus itu adalah jalur B dengan alasan seperti ini, bla 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 dan terus bla bla. Selanjutnya yang ketiga adalah bimbingan diambil pada isu-isu terkait pendidikan dan karir. Ya, jadi isu atau masalah-masalah bimbingan itu diambil kaitannya dengan pendidikan saja dengan karir. Karir yang bagaimana? Karir pendidikannya nanti setelah lulus SMA misalnya. Misalnya lanjut ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi. Sedangkan konseling itu diambil ketika masalahnya terkait dengan masalah pribadi dan sosio-psikologis. Ya, konseling itu kalau misalnya ada masalah pribadi dengan temannya, atau ada masalah pribadi dengan keluarganya, ataukah ada kondisi mental di mana ketika misalnya dia mau ulangan, dia langsung stres, tertekan dan lain sebagainya. Seperti itu masuk ke ranah konseling. Tetapi kalau terkait pendidikan dan karir itu masuk di bimbingan. Kemudian yang keempat, perbedaan antara bimbingan dan konseling adalah bimbingan bisa terbuka dan tingkat privasinya kurang. Jadi ini privasinya kurang. Sedangkan kalau konseling, kerahasiaannya itu lengkap dipertahankan. Makanya kalau konseling itu biasanya face to face, ya. Hanya siswa yang butuh konseling dengan guru BK-nya ya sebagai konselornya seperti itu. Jadi sifatnya tertutup untuk konseling, sedangkan bimbingan itu terbuka. Ya, bisa disaksikan atau dipublikasikan ke teman-temannya lain. Sehingga definisi dari layanan BK itu adalah layanan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara kontinu, terus-menerus, agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ya, itu definisinya layanan BK. Dan layanan BK ini ditujukan sebenarnya pada aspek perkembangan siswa. Ada 4 aspeknya. Yang pertama adalah aspek pribadi, ya bagaimana dia dengan keluarganya, bagaimana dia dengan temannya. Kemudian yang kedua adalah aspek sosial, bagaimana dia melakukan interaksi dengan orang-orang di sekitarnya, dengan masyarakatnya, dengan sosialnya. Kemudian yang ketiga adalah aspek pembelajaran, bagaimana dia melalui proses belajar mengajar di kelas, bagaimana pembelajarannya dengan materi-materi yang disampaikan gurunya. Kemudian terakhir, aspek keempat yakni aspek perkembangan karir. Ini terkait tentang bagaimana dia melanjutkan pendidikannya nanti di jenjang yang lebih tinggi. Misalnya ketika jenjang SMA, bagaimana nanti dia setelah lulus SMA. Apakah misalnya diambil jurusan A, B, C, apakah mengambil perguruan tinggi A, B, C, dan seterusnya. Tujuan layanan BK. Yang pertama adalah merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Ini yang saya bilang, kita mesti memberikan pemahaman kepada siswa bahwa mereka sudah harus memproyeksikan bagaimana dia setelah menyelesaikan studinya nanti, bagaimana dengan karirnya setelah itu. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki. Ini masuk di analisis SWOT. Nanti akan saya bahas pada bagian yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, dan lingkungan kerja. Saya kira ini jelas. Dan terakhir adalah mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyelesaian lingkungan, pendidikan, dan masyarakat. Saya kira juga ini jelas. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, itu mereka harus mendapatkan kesempatan. Ada banyak kesempatan yang mereka harus dapatkan terkait agar mereka bisa menata penyelesaian studinya maupun perkembangan karirnya di masa yang akan datang. Ya, misalnya saya ambilkan contoh mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya. Ini nanti juga saya akan bahas lebih detail di bagian selanjutnya. Kemudian mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Ya, ini juga nanti akan dibahas pada bagian selanjutnya. Jenis-jenis layanan BK. Jadi layanan BK itu ada 10. Ya, makanya saya bilang tadi di awal, ada terkadang kekeliruan penafsiran dari beberapa orang ketika mereka mendengar kata BK atau bimbingan konseling, selalu arahnya mengatakan bahwa oh siswa bermasalah. Padahal
BK menangani siswa yang bermasalah itu hanya satu jenis layanan saja. Padahal bukan cuma satu, jumlahnya ada 10. Apa saja itu? Yang pertama adalah layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan pembelajaran, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, sampai pada layanan mediasi. Jadi ada 10. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi ini biasanya sudah dipaketkan dengan kegiatan MOPLS ketika di tingkatan sekolah SMA misalnya. MOPLS itu adalah masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah. Ada juga menggunakan istilah PSB, penerimaan siswa baru. Tetapi dalam kegiatan-kegiatan itu sudah include di dalamnya orientasi, di mana meliputi bagaimana siswa baru tersebut itu bisa mengenal lingkungan dan fasilitas sekolah, peraturannya, eskul dan organisasi yang ada, kurikulumnya, peranan kegiatan BK, termasuk juga pelayanan bimbingan BK dan seterusnya. Ya. Kemudian layanan selanjutnya adalah layanan informasi. Ini biasanya dalam bentuk bisa disebar dalam bentuk pamflet, papan informasi, atau bisa juga dalam bentuk website yang disediakan oleh sekolah. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan layanan pembelajaran. Ya, layanan pembelajaran ini terkait bagaimana melakukan proses belajar mengajar di kelas. Misalnya bagaimana siswa mengalami pengenalan siswa dalam mengalami masalah belajar. Apa masalah belajar yang didapatkan seperti itu. Kemudian yang kedua misalnya diketahuinya sebab-sebab timbulnya masalah belajar. Ya, kemudian yang bagian ketiga, pemberian bantuan dalam pengentasan masalah belajar. Jadi prosedurnya seperti itu. Dikenali dulu masalah belajar apa yang didapat, kemudian ketahui apa sebab-sebabnya, yang terakhir adalah berikan bantuan untuk menyelesaikan kendala-kendala dalam proses belajar mengajar tersebut. Selanjutnya adalah layanan penempatan dan penyaluran. Ini terkait pemilihan jurusan. Ya, kalau di SMA biasanya kan ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, dan juga ada jurusan bahasa. Ya, bisa jadi ada jurusan-jurusan lain. Nah, ini terkait penempatan dan penyalurannya. Jadi siswa tersebut disalurkan berdasarkan bakat dan minatnya. Ya, jadi siswa yang jago di IPA, ya jangan dimasukkan di IPS. Begitu juga sebaliknya, siswa yang jago di IPS jangan dimasukkan di jurusan IPA. Ini yang saya bilang tadi, ada yang disebut dengan analisis SWOT. Ya, SWOT, S itu adalah strengths, artinya kekuatan, W itu weakness, kelemahan, O opportunities, peluang, dan threats itu ancaman. 4 bagian ini itu mesti dipahami dengan baik, di mana letak kekuatannya, di mana letak kelemahannya, ancamannya, dan peluangnya. Sehingga setelah dianalisis SWOT seperti ini, kita bisa tahu, oh ini siswa tepatnya di jurusan ini seperti itu. Termasuk juga misalnya ekstrakurikuler yang mana yang cocok, oh yang ini, seperti itu. Lanjutnya adalah layanan penguasaan konten. Ya, layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ya, ini biasanya diambil oleh ekstrakurikuler. Itu biasanya ada konten-konten tertentu. Ya. Selanjutnya adalah layanan konseling perorangan. Ya, konseling perorangan artinya face to face, satu per satu. Materi layanan perorangan itu meliputi pemahaman sikap, kebiasaan, kekuatan diri, kemudian pengentasan kelemahan diri, kemudian mengembangkan kemampuan komunikasi, kemudian keempat pemantapan pilihan jurusan dan perguruan tinggi, dan juga lain-lain seperti itu. Selanjutnya adalah layanan bimbingan kelompok. Ya, layanan bimbingan kelompok ini kalau yang tadi itu face to face, kalau ini sifatnya berkelompok. Kalau kelompok artinya lebih dari 2 orang. Nah, materinya biasanya mengetahui sikap atau kebiasaan. Ya, sebenarnya kurang lebih sama tadi yang 1 orang dengan kelompok, cuma jumlahnya saja yang berbeda seperti itu. Selanjutnya adalah layanan konseling kelompok. Ya, konseling kelompok materinya misalnya pemahaman dan pengembangan sikap, kebiasaan, perencanaan perwujudan diri, mengembangkan kemampuan komunikasi, menerima dan menyampaikan pendapat, seperti itu. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa bimbingan dan konseling itu berbeda. Bimbingan itu fokus ke pendidikan dan karir, sedangkan konseling terkait tentang bagaimana dia menyelesaikan masalah. Ya.
Lanjut adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan yang membantu peserta didik dan pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Ya. Dan ini berlaku sebenarnya bukan cuma guru BK saja, tapi guru mata pelajaran lain itu bisa melakukan ini. Siswa bisa bertanya atau berkonsultasi kepada guru mata pelajaran apapun di sekolah terkait tentang wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah yang dihadapi oleh siswa yang bersangkutan. Ya, dikonsultasikan saja, jangan ragu-ragu seperti itu. Lanjut ada layanan mediasi. Layanan mediasi ini biasanya dilakukan terhadap dua pihak yang mengalami masalah atau perselisihan, sehingga dua pihak ini dimediasi agar hubungan antar kedua pihak tersebut itu bisa diselesaikan dengan baik. Artinya kita mencegah agar masalah yang muncul tersebut, masalah yang sudah terlanjur terjadi tersebut itu tidak membesar, bisa diselesaikan secara kekeluargaan sehingga kedua belah pihak bisa menerima dengan baik. Yang muncul adalah win-win solution, artinya semua pihak itu merasa senang akhirnya. Sekira seperti itu saja untuk materi bimbingan dan konseling, layanan bimbingan dan konseling. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.